Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri yang pasti berbeda dengan Hari Raya Idul Fitri yang pernah kita lalui bersama. Dari sholat Idul Fitri, dari momen yang ada, kebahagiaan yang ada, orang-orang yang akan bertemu dengan kita, Hari Raya Idul Fitri ini, tahun ini, nampaknya akan sangat jauh berbeda dibanding hari raya yang pernah kita lalui bersama. Termasuk kita melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri, di mana pemerintah dan para ulama kita telah menganjurkan dan memerintahkan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk sholat Hari Raya Idul Fitri di rumah saja. Ini terkait dengan wabah COVID-19 yang sampai pada hari ini menjelang 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan masih tetap belum juga aman, dan pemerintah belum mengumumkan bahwa COVID-19, wabah pandemik ini telah selesai dari negeri tercinta ini. Mudah-mudahan segera wabah COVID-19 ini diangkat dari bumi Indonesia tercinta ini. Saudara-saudara yang saya cintai, yang saya banggakan, banyak yang bertanya tentang kaifiah atau cara-cara sholat Hari Raya Idul Fitri di rumah. Ya, tentu saja sangat dimaklumi pertanyaan ini, terutama bagi orang awam yang memang terbiasa makmum, yang terbiasa mengikuti sholat Idul Fitri secara berjamaah di lapangan. Nah, baik, atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya mencoba untuk ikut membantu menjawabnya. Pada video kali ini saya ingin jelaskan tentang cara-cara singkat, cara-cara simpel bagaimana kita melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri dari rumah saja. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang jauh dibanding dengan sholat Idul Fitri sebagaimana yang telah biasa kita lakukan di lapangan-lapangan. Hanya bedanya ketika itu kita hanya sebagai makmum, tetapi tahun ini sebentar lagi kita akan sholat Idul Fitri di rumah saja bersama dengan keluarga inti kita, bersama anak istri, bersama saudara-saudara yang ada di rumah kita. Yang pertama, selesai sholat subuh, kita persiapan, kita mandi, oke, wangi-wangian, sarapan dulu. Ya, ini sunnahnya adalah sarapan dulu sampai pada waktu yang sudah diizinkan, sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kira-kira jam 6:30 atau jam 7 lah ya. Kalau melihat jam sekarang saat ini itu sudah bisa dilaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri. Tetapi yang paling penting ya, sebelum itu jangan lupa bayarkan zakat fitrah dulu sebagai pelengkap, sebagai penutup dari ibadah bulan suci Ramadan selama sebulan suntuk. Oke, saya lanjutkan. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita niat terlebih dahulu. Ya, jangan lupa kita niat, yakni niat akan melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri. Sholat Hari Raya Idul Fitri ini hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, walaupun sunnah tetapi karena muakkad, karena sangat dianjurkan, maka ada baiknya kita tidak melewatkan sholat Hari Raya ini. Niatnya adalah terutama yang mungkin lupa ya, yang mungkin lupa atau belum paham karena biasa ikut makmum. Lafal niatnya kalau mau dilafalkan, usolli sunatal Idul Fitri rokngataini imaman lillahi ta'ala. Itu kalau menjadi imam. Nah, kalau makmum, usolli sunatal Idul Fitri rokngataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat Idul Fitri sebanyak 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Nah, tetapi nggak usah bingung, tidak usah sulit-sulit, tidak usah dibuat susah. Kalau Anda tidak biasa melafalkan niat atau Anda belum hafal melafalkan niat tersebut, cukup di dalam hati. Ketika kita melaksanakan takbiratul ihram bersamaan dengan kita melafalkan Allahu Akbar, di dalam hati kita bisikan niat atau akan melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri baik sebagai imam ataupun makmum.
Setelah takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah atau doa pembuka. Doa pembuka saya kira sudah paham. Kalau yang belum paham, doanya adalah kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila dan seterusnya sampai selesai. Nah, tapi apabila Anda tidak hafal juga dengan doa iftitah, tidak usah risau, tidak usah dibuat susah. Kemudian melakukan takbir sebanyak 7 kali. yakni Allahu Akbar sekali, Allahu Akbar 2 kali, sampai seterusnya 7 kali. Dan di sela-sela takbir ini kita disunahkan membaca tasbih. Seperti apa itu membaca tasbih? Subhanallah. Seperti itu saja cukup. Tapi kalau mau lebih afdol, kita lengkapi bacaan tasbih itu, yakni Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya ulangi, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu lebih utama kalau lengkap. Tapi kalau tidak hafal, cukup kita membaca Subhanallah di sela-sela takbir yang 7 kali itu. Oke, setelah takbir 7 kali selesai, selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah semuanya saya kira sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, sampai selesai, amin. Setelah selesai Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca suratan Al-Quran. Surat Al-Quran yang kita hafal saja, yang biasa kita baca. Tidak harus yang panjang-panjang. Yang kita hafal, yang mudah, yang sudah biasa kita lafalkan. Misalnya surat Al-Ikhlas, tidak apa-apa membaca surat Al-Ikhlas atau surat-surat pendek yang lain. Setelah selesai membaca suratan, kita ruku, Allahu Akbar, dan seterusnya, i'tidal, sujud, sampai selesai, sampai kemudian kita naik lagi, bangkit lagi pada rakaat yang kedua. Nah, setelah rakaat yang kedua tegak kembali, kita kemudian membaca takbir sebanyak 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai 5 kali. Dengan sela-sela takbir itu kita membaca tasbih seperti tadi di rakaat yang pertama. Oke, sudah jelas ya? Setelah selesai membaca tasbih, kita lanjut dengan membaca surat Al-Fatihah. Lanjutkan lagi membaca suratan dari Al-Quran yang kita hafal, dan seterusnya ruku, sujud, sampai kemudian selesai. Salam. Ya, sholat Idul Fitri hanya 2 rakaat. Jangan salah ya, dan 4 rakaat, nanti dikira 4 rakaat. Cukup 2 rakaat, selesai salam, selesailah kita melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri di rumah. Apakah harus khutbah? Kalau mau ditambah dengan khutbah, tidak apa-apa. Baik, boleh saja, bagus. Jadi seorang bapak mengimami sholat Idul Fitri di rumah, setelah selesai salam kemudian khutbah kepada istri dan anak-anaknya, bagus, boleh saja. Tetapi kalau tidak, juga tidak apa-apa. Kita telah melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri di rumah. Demikian penjelasan singkat, mudah-mudahan bisa membantu yang lupa, yang sudah lama tidak sholat Idul Fitri, atau setidaknya yang biasa derek makmum dengan imam sehingga tidak pernah terfikirkan akan menjadi imam sholat Idul Fitri di rumah. Nah, kalau kemudian Anda sendirian di rumah, tidak apa-apa Anda sholat Idul Fitri sendirian di rumah, tidak menjadi masalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.